prosesnya sedang jalan. Jadi saya meminta kepada hakim untuk mempertimbangkan apakah beliau harus tetap menjadi ahli atau tidak. Dan karena keberatan saya ditolak, nah saya mengambil posisi kalau gitu saya tidak akan bertanya untuk menghormati marwah Mahkamah Konstitusi dan juga memberikan keleluasaan kepada Profesor Edi untuk bicara di depannya. Jadi baik, Pak Bambang, Anda artinya sudah mewanti-wanti sebelumnya sebelum walkout bahwa apabila yang bersangkutan tetap menjadi saksi dalam persidangan. Sebenarnya tadi ada 3 atau 4 ahli yang dipersoalkan ya, cuman saya lupa. Salah satunya mungkin, salah satunya tadi dipersoalkan itu Profesor Asrun ya, karena Asrun itu ternyata tadinya Andi Asrun, ya. Andi Muhammad Asrun atau Muhammad Andi Asrun gitu ya. Andi Muhammad Asrun. Ya, tadinya tuh dia adalah orang yang terlibat di dalam TKN-nya tim 03. Terus mengundurkan diri dan dianggap ada potensi konflik of interest. Nah itu yang terjadi. Terus sudah gitu juga dipersoalkan Prof Edi, ada 2 lagi yang dipersoalkan, saya lupa. Tapi kira-kira itu. Nah yang paling menarik sebenarnya ada 3 hal proses sidang hari ini. Ya, kalau mengaitkan dengan ahli-ahli yang sudah diperiksa, ada 6 orang, itu 4 orang yang awal itu berkaitan dengan isu-isu kepemiluan dan tata negara. Tapi kalau dilihat, saya harus mengatakan begini, kami berterima kasih atas saksi yang diajukan itu, karena ternyata saksi itu banyak menguntungkan kami. Dalam hal apa menguntungkannya? Misalnya Profesor Andi Asrun ya, dia menjelaskan pernyataan-pernyataannya, tapi kemudian dapat teguran itu dari hakim. Karena apa yang dikemukakannya itu ternyata tidak update dengan perkembangan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu agak fatal itu. Karena ada pertanyaan itu. Pernyataan yang disampaikan tidak aktual. Tidak aktual dan agak old fashion juga ya. Terus udah gitu juga pernyataan yang dilakukan oleh yang kedua ya, oleh Margarito Kamis juga yang keempat. Yang kedua itu Aminuddin Ilmar kalau nggak salah ya. Itu juga seperti itu. Jadi pernyataan-pernyataannya itu banyak yang sebenarnya bertentangan dengan judicial activism yang sudah dikembangkan di MK. Misalnya saja Margarito Kamis menyatakan bahwa sebenarnya proses dan hasil tidak boleh diperiksa. Kualitatif persoalan tidak boleh diperiksa, yang diperiksa hanya hasil saja. Terus Profesor Saldi tadi mengatakan, kamu sudah pernah baca putusan Pilpres tahun 2019. Yang pada saat itu kami, kebetulan saya jadi lawyer Pak Prabowo pada saat itu, yang mempersoalkan bahwa Pak Ma'ruf Amin itu ada konflik of interest karena dia juga masih menjadi penjabat dari suatu komisaris di beberapa bank. Itu persoalan itu persoalan proses. Artinya ada kontradiksi di sana. Iya, jadi saya bersyukur sih diajukan saksi gitu. Ya lucu-lucu lah, tapi alhamdulillah. Ini kalau kita berfokus kepada Pak Andi Asrun, salah satu pihak yang Anda merasa keberatan dirinya memberikan pernyataan gitu dalam persidangan ini. Beliau menyampaikan bahwasanya permintaan dari tim 01 dan juga 03 untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran adalah tidak mungkin. Karena dalam sejarah tidak pernah MK mendiskualifikasi paslon. Itu juga salah. Itu juga salah? Itu salah. Okay. Karena putusan Kota Beringin Barat, itu kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu, itu yang menang didiskualifikasi. Okay. Artinya dalam sejarah perpolitikan Indonesia itu pernah terjadi? Pernah terjadi. Di NTT salah satu saya lupa kabupatennya, itu juga begitu, orang ini sudah menang tapi persyaratan calonnya tidak terpenuhi. Kami juga sempat mewawancarai tim hukum 02 bahwasanya ketika Gibran ataupun juga Prabowo Gibran didiskualifikasi itu tidak bisa karena tidak sesuai dengan sistem hukum yang ada. Nah kalau kita melihat dari instrumen hukum yang ada, apakah mungkin dalam proses persidangan ini bisa paslon didiskualifikasi kalau sesuai dengan instrumen hukum? Ini ada 3 alasannya. Pertama, sebagian besar ahli mereka yang dihadirkan hari ini masih memandang rezim pilkada dan rezim pilpres itu bukan rezim pemilu, sesuatu yang berbeda. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah sampai pada tahapan rezim pilkada dan rezim pilpres itu bergabung jadi satu menjadi rezim pemilu. Satu, itu kesalahan fatal itu. Satu itu. Terus kedua, diskualifikasi ini dalam pengalaman sejarah MK pernah terjadi.
Oke, ini catatan baru. Iya, Pernah terjadi artinya ya? Bukan catatan baru ini. Ini udah empat kasus. Ini bukan catatan baru. Menurut saya ahlinya nggak update aja. Kan Oke. nggak mungkin saya bilang Ini ahlinya. sesuai dengan pernyataan dari tim hukum 02. Iya. Terus yang ketiga, MK juga pernah memutus kasus-kasus yang bukan soal rekap suara saja, tapi rekapitulasi hasil yang berkaitan dengan proses. Jadi 3 alasan itu yang sebenarnya mendelegitimasi seluruh argumen dari ahli yang diajukan. Kasihan sih, tapi ya sudah. Baik, ini salah satu acuan masyarakat dalam melihat proses pemilu adalah dengan aplikasi Sirekap ya. Karena kalau kita mencari data dan juga informasi, di mana lagi kalau bukan di Sirekap begitu. Ya, Namun ya. tim 02 menyebutkan bahwasanya kita nggak perlulah untuk membahas lebih dalam tentang Sirekap karena toh pada akhirnya itu bukan alat KPU untuk menilai hasil akhir. Tanggapan Anda seperti apa? Nah ini, pertama Hakim MK kemarin bilang begitu. Ada satu ahlinya mereka mengatakan ini kayak pepesan kosong membahas Sirekap. Terus dimarahin oleh Hakim. Ini dalil dan dalil ini harus dipersoalkan. Kalau itu dianggap tidak perlu, sudah ada dana yang dikeluarkan untuk membuat program ini. Itu artinya apa? Mubazir gitu ya. Kalau mubazir nggak apa-apa, kalau tindak pidana korupsi gimana? Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga yang juga menarik, rekap itu didesain sebagai alat bantu utama untuk mengontrol rekapitulasi manual. Jadi ini fungsinya sangat strategis. Tapi kemudian si rekap ini tidak dibangun dengan cukup baik. Sehingga tidak bisa dipakai oleh masyarakat untuk mengontrol rekapitulasi hasil. Nah kemarin itu ada satu perdebatan, saya ungkap aja satu masalah ini. Ada metadata yang dari awal kami bilang ini metadatanya kosong. Nah kemarin ahli dari 02 mengatakan ada metadatanya tapi disimpan dalam image signature. Ya. Terus ketika dikejar lagi apakah itu bisa diubah? Bisa. Kalau itu bisa diubah, mengerikan sekali. Iya. Adanya fakta bahwasannya Sirekap ini tidak adanya validasi dan juga tes sebelumnya, sehingga verifikasinya juga menjadi ngaco gitu. Ya. Ini tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang dari awal artinya sudah salah, tidak ada uji coba yang memadai terlebih dahulu sampai sebelumnya dirilis begitu sebagai salah satu alat untuk bisa memantau dan juga mengontrol proses pemilu saat ini? Ada salah satu ahli dari mereka mengatakan, itu ahli pertama itu, mengatakan begini. Kelemahan dari Sirekap ini karena hasilnya itu tidak diverifikasi dulu. Jadi itu kelemahannya. Nah kalau kelemahan ini bisa diperbaiki. Dan itu kelemahan yang diakui begitu? Iya itu dikemukakan oleh ahli dari 02. Ahli dari pihak terkait ya. Dia mengatakan seperti itu. Salah satu kelemahannya adalah ini. Dan itu yang menyebabkan menurut kami kalau begitu kenapa tidak dilakukan audit. Nah saksi yang lain, ahli yang lain mengatakan sudah dilakukan audit. Mana alat konfirmasi bahwa itu sudah dilakukan audit? Apakah algoritmanya sudah diaudit? Jadi yang diaudit itu sebelah mana? Audit IT-nya. Jadi ada yang menarik tuh. Tapi ada 3 hal lain yang saya ingin sampaikan. Bagian pertama gini, kalau ngelihat saksi ahli yang ditampilkan, sebenarnya argumen mengenai bantuan sosial, bansos, yang menurut ahli kami itu mempunyai pengaruh pada elektoral dan dampaknya sangat signifikan, itu tidak terbantahkan sampai sekarang. Karena mereka sama sekali tidak pernah mempersoalkan itu, ahlinya ya. Terus yang kedua yang juga sangat menarik, hari ini ahli-ahli yang ada itu, rancangan undang-undang itu tidak mempersoalkan peraturan KPU nomor 90, bukan putusan KPU, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang harus dikonversi menjadi peraturan KPU yang merubah peraturan KPU mengenai tata cara itu. Itu sama sekali tidak diterangkan secara terang benderang. Dan menurut saya ini titik yang paling krusial. Pembaharuannya tidak dijelaskan secara komprehensif. Artinya kan terjadi pelanggaran registrasi. Registrasi sudah ditutup, berita acaranya melebihi waktu pendaftaran yang sudah ditutup. Nah itu sama sekali tidak pernah di-counter dalam diskusi dengan ahli pada hari ini. Baik, tim hukum 02 tadi kami juga sempat berbincang bahwasanya mengenai diskualifikasi lagi nih Pak Bambang. Bahwasanya diskualifikasi tidak bisa dilakukan di akhir. Harusnya kalau mau didiskualifikasi itu ada pada proses sebelum pencalonan begitu. Artinya Gibran sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Itu bagaimana Pak? Ya itu yang tadi saya bilang. Kasus Dia Limo, orang ini sudah menang. Tapi kemudian diketahui bahwa dia terdakwa dalam kasus itu. Dia diskualifikasi. Kasus di NTT juga begitu. Orang ini sudah menang, tapi setelah itu diketahui kewarganegaraannya itu pernah jadi kewarganegaraan di luar Indonesia, didiskualifikasi. Itu faktanya. Jadi itu yang saya bilang, argumennya mereka tidak dibangun dengan solid. Ini saya sekarang baru dapat ini lagi nih dari teman-teman nih, informasi nih.
Surat terbuka kepada Ketua Mahkamah Iya, Konstitusi. jadi ada 3 Mengenai yang apa tuh? menarik. Perihal apa, Pak? Nah, ini ada 3 yang menarik nih. Bagian yang pertama gini, amicus curiae itu ternyata dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama dari 303 majelis akademisi. Setelah itu dari UGM, setelah itu dari budayawan. Amicus curiae atau sahabat peradilan ini dia ingin terlibat tapi tidak bisa sebagai pihak. Dan sekarang ini saya baru dapat surat nih dari teman-teman civil society. Mereka meminta. Ini fresh baru ya, Pak ya? Iya, ini mereka meminta tambahan saksi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. 3 yang saya sebut. Salah satunya adalah Menteri Pratikno. Salah 2-nya adalah Menteri Agama. Ada lagi selain Menteri Pak Agama Yakut, ya? Pratikno, iya, Ya. ada cukup banyak. Mereka minta 10. Dan saya ingat 2 tuh, Menteri Pratikno. Terus Ini surat urgensi menghadirkan dan meminta keterangan saksi lain. satu lagi Menteri Dalam Negeri Tito. Tito Karnavian. Ya, karena kemungkinan mobilisasi dan macam-macam dilakukan oleh Oke. Tito kan melalui Kemendagrinya itu. Ini masih ada proses ya kurang lebih ya 2 minggu begitu ya. Apakah mungkin permohonan ini disetujui oleh Sidang putusannya tanggal 22. Jadi kemungkinan besar kalau civil society ini confirm dan mempersoalkan dan meminta dengan sangat kepada majelis, mudah-mudahan Masih ada dikabulkan. posibilitas masih ada, begitu masih ya, ada possibility-nya untuk masih bisa- kuat. Ya. Oke, baik. Dan ini menarik, nanti mudah-mudahan mereka akan konferensi sendiri mengenai ini. Baik. Pak Bambang, ini kita tadi sudah berbicara tentang berbagai hal Oke. ya yang sudah terjadi. Dan ini pertanyaan terakhir, besok akan hadir keempat menteri untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia dilibatkan dalam proses sengketa pemilu. Apakah ini menjadi salah satu langkah baik atau seperti apa dan bagaimana Anda bisa meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran dari menteri ini tidak untuk berat sebelah kepada atau mendukung salah satu paslon, tapi betul-betul untuk bisa mengungkap kebenaran dalam kasus bansos yang diduga dipolitisasi sesuai dengan tuduhan 01 Ada dan 3 ya. Yang pertama, tidak pernah dalam sejarah Pilpres di Indonesia sejak ada Pilpres ini yang menghadirkan pejabat terkait Betul. di bawah pemerintahan yang hadir ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini harus diapresiasi. Betul. Putusan dari ketua Ya. harus diapresiasi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tentu saja kita akan melihat lebih lanjut. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya itu memang benar-benar akan mengulik secara sempurna Ya. berbagai hal yang berkaitan dengan potensial abuse of power yang dilakukan oleh kekuasaan. Oke. Terus yang ketiga, saya ingin mengatakan ini, saya ingin memberikan apresiasi. Hakim-hakim konstitusi paling tidak dalam persidangan hari ini, karena ahlinya tuh keren lucunya gitu, itu terlibat banyak loh. Oke. Hakim yang mulia Hakim Asrul Sani, terus Hakim Saldi, Hakim Daniel, Hakim Arif, kemarin tuh Profesor Eni, itu hampir semuanya terlibat. Dan menurut saya ini tanda-tanda yang cukup baik, Ya. karena salah satu hukum acara memang hakim harus aktif terlibat untuk mempersoalkan hal-hal yang belum jelas. Oke, baik Pak Bambang, tentunya Oke. kita nantikan bersama ya. Mungkin besok ini akan menjadi salah satu hal yang paling Baik. ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia untuk bisa melihat bagaimana pertanggungjawaban dan juga penjelasan mengenai bansos yang diduga dipolitisasi. Oke. Terima kasih Yuk, Pak Bambang. sama-sama. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Yuk, Pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan kuasa hukum dari tim Paslon 01 dan kita akan simak bersama kelanjutan dari sidang sengketa Pilpres 2024 langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.